Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Zulmawati dengan NIM 2104-2146, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Kerangka Kerja Siklus Kebijakan Publik di Era Kecerdasan Buatan dari Penyusunan Agenda hingga Evaluasi Kebijakan, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah analisis kebijakan dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Baiklah, langsung saja pada pembahasannya. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang disingkat dengan AI telah menjadi prioritas utama dalam agenda berbagai negara di seluruh dunia. Menurut Dwivedi dan kawan-kawan tahun 2019 mengatakan bahwa AI dapat menghasilkan aplikasi transformatif dalam berbagai aplikasi industri, intelektual, dan sosial, sehingga melampaui aplikasi yang telah dihasilkan oleh revolusi industri sebelumnya. China, Amerika Serikat, dan sebagian besar Uni Eropa telah menerapkan AI untuk meningkatkan proses internal pemerintah, penyediaan layanan, dan interaksi dengan warga negara. Menurut De Souza 2018, AI dalam pemerintahan melibatkan desain, pembangunan, penggunaan, dan evaluasi algoritma cerdas, robotika, dan teknik komputasi untuk meningkatkan manajemen lembaga publik. Beberapa fakta yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah adalah meningkatkan kebutuhan dan pemerintahan akan layanan publik, biaya dan waktu implementasi, personalisasi, atau kualitas layanan untuk meningkatkan nilai publik. Oleh karena itu, AI memiliki potensi untuk meningkatkan pemerintahan. Apa itu Artificial Intelligence? AI atau disebut dengan kecerdasan buatan yang mana menciptakan perangkat lunak atau algoritma dan perangkat keras atau mesin. AI adalah bidang multidisiplin yang mana ada berbagai teknik dan alat yang berguna untuk diimplementasikan AI. Beberapa di antaranya sudah beroperasi di sektor publik. Bagaimana kecerdasan buatan dalam penelitian kebijakan publik dan administrasi? Beberapa tahun terakhir ini meningkatnya minat yang substansial dalam mempelajari AI di pemerintahan. Literatur yang ada tentang AI dalam administrasi dan kebijakan publik serta ilmu politik terutama berfokus pada teknologi canggih yang akan mendorong inovasi dalam pemerintahan. Beberapa aplikasi AI dalam administrasi publik terkait dengan analisis data melalui algoritma cerdas yang akan membantu pembangunan sosial dan meningkatkan pengambilan keputusan serta peramalan. Meskipun memiliki dampak positif yang menjanjikan dari AI pada pemerintahan, juga terdapat sisi negatif dari penggunaan AI di sektor publik, di antaranya yaitu diskriminasi, ketidakjelasan berdasarkan kompleksitas algoritma, pelanggaran privasi, konsolidasi ketidaksetaraan sosial ekonomi atau peningkatan kesenjangan digital, ketergantungan pada AI, risiko yang terlibat dalam administrasi publik, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bias algoritmik dan dalam desain AI untuk sektor publik. Selanjutnya, siklus kebijakan publik di era kecerdasan buatan. Backland menganggap siklus kebijakan publik sebagai kerangka kerja yang tepat untuk memahami kompleksitas proses pengambilan keputusan publik serta aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan demikian, kegiatan aktor dan pendorong kebijakan publik dapat dipertimbangkan dalam kerangka kerja ini. Oleh karena itu, pemanfaatan AI dalam siklus kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yang saling terkait. Menurut Dan 2012, tahap-tahapan tersebut adalah yang pertama penyusunan agenda, yang kedua perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, yang ketiga implementasi kebijakan, yang keempat evaluasi kebijakan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahap tersebut. Yang pertama, penyusunan agenda. AI memiliki dampak yang jelas dan memainkan peran kunci dalam proses penyusunan agenda. Proses ini dilakukan oleh AI dan membingkai masalah sosial dan membuatnya sesuai dengan menjadi perhatian para pembuat kebijakan. Yang kedua, perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Mengacu pada momen di mana agenda kebijakan telah ditetapkan dan sekarang para aktor politik berurusan dengan berbagai opsi kebijakan yang tersedia, memberikan dampak yang nyata ketika perdebatan mengenai opsi kebijakan yang berbeda. Yang ketiga, implementasi kebijakan. Mengacu pada pelaksanaan tindakan untuk menegakkan keputusan yang diambil pada tahap sebelumnya. Yang terakhir, evaluasi kebijakan. Evaluasi adalah fase lain dalam siklus kebijakan yang memiliki potensi besar untuk diubah oleh AI dalam administrasi publik.
Dalam hal ini, evaluasi dapat diubah oleh kapasitas untuk mendeteksi penyimpangan dan menghasilkan peringatan bila diperlukan. Selanjutnya, kasus-kasus kecerdasan buatan dalam siklus kebijakan. Yang pertama, penyusunan agenda. Pemilihan, klasifikasi, dan penentuan prioritas masalah publik dilakukan oleh pembelajaran mesin. Fase penyusunan agenda akan dipengaruhi oleh partisipasi warga yang sedang berlangsung. Akan menggunakan teknologi crowdsourcing dan big data untuk melacak dan melaporkan kemungkinan hasil baru dari masyarakat yang dapat menjadi topik agenda. Contoh kasusnya, dapat kita lihat pada negara Belanda menggunakan algoritma AI untuk menganalisis permintaan investigasi dalam jumlah besar. Dengan cara ini, petugas polisi dapat menyaring informasi intelijen penting tentang potensi ancaman. Yang kedua, tahap perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. AI akan mempercepat waktu yang biasanya memakan waktu beberapa minggu menjadi hitungan jam. Semua inovasi ini dapat membantu pengambilan keputusan untuk memilih opsi terbaik untuk tujuan politik mereka sendiri atau sesuai dengan keterbatasan dan konteks mereka. Contoh kasusnya pada Undang-Undang Indiana yang menetapkan bahwa Departemen Kepolisian dapat menggunakan drone untuk upaya pencarian dan penyelamatan, untuk merekam lokasi kecelakaan, dan untuk membantu dalam keadaan darurat. Jika tidak, diperlukan surat perintah untuk menggunakan drone. Yang ketiga, tahap implementasi kebijakan. AI akan meningkatkan implementasi kebijakan dalam beberapa cara, termasuk kecepatan premosesan. Namun, langkah ini membutuhkan anggaran, pelacakan kemajuan, dan umpan balik. Contoh kasusnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan di Amerika Serikat menggunakan pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam untuk mengidentifikasi pelanggaran hak privasi dan serangan siber. AI menghasilkan prediksi yang membantu implementasi kebijakan publik, mendorong inovasi dan efisiensi, serta meningkatkan interaksi pemerintahan dengan masyarakat dan interoperabilitas antar lembaga. Yang terakhir, tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap siklus ini, AI dapat membantu dengan memberikan umpan balik secara real-time, solusi instan, dan simulasi untuk meningkatkan implementasi. Contoh kasusnya, di China, kios pengenal wajah telah diterapkan di bandara untuk mengidentifikasi rencana penerbangan secara akurat, serta menyediakan peta dan instruksi untuk menuju ke gerbang. Kios tersebut mengidentifikasi orang dalam hitungan detik dan setiap orang dapat diidentifikasi melalui sistem kredit sosial dan keputusan pemerintah. Selanjutnya, kerangka kerja siklus kebijakan publik yang dinamis. Dinamisme baru yang ditetapkan dalam siklus kebijakan publik sebagai hasil dari sistem dan aplikasi AI yang memungkinkan terciptanya solusi yang lebih baik, lebih inklusif, dan lebih efisien untuk masalah-masalah sosial yang kompleks. Bagian ini menyajikan sebuah pendekatan baru yang dinamakan siklus kebijakan publik dinamis atau yang singkat dengan DPPC. Penerapan AI mempunyai potensi untuk menjadikan DPPC inovatif, prediktif, akurat, lebih cepat, fleksibel, dapat diperbaiki, dan dapat disesuaikan. Alih-alih siklus linear, bentuk spiral memiliki perspektif inkremental dari setiap langkah dalam siklus kebijakan. Untuk gambarnya dapat teman-teman lihat pada layar. Selanjutnya, manfaat modal DPPC bagi para pengambil keputusan dan pembuat kebijakan publik. Yang pertama, teknik AI yang digunakan untuk analisis data serta dalam pembuatan robot dan algoritma cerdas memiliki potensi untuk membuat pemerintah menjadi lebih gesit, akurat, dan efisien dalam proses kebijakan publik. Yang kedua, DPPC akan memfasilitasi transisi antara tahap-tahap kebijakan publik. Yang ketiga, mendinamisasi fitur-fitur penting dari siklus kebijakan klasik. Yang keempat, DPPC akan ditingkatkan dengan kapasitas pemrosesan sistem komputer yang sedang berkembang seperti komputasi kuantum dan algoritma baru yang akan diimplementasikan untuk analisisnya. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.